Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi parameter. Di fungsi parameter ini, ketika kita mengenal dua variabel x dan y yang biasanya kita definekan y sebagai mana fungsi dari x. Nah, kali ini kita akan memandang x ini merupakan fungsi dari t. Ya, Anda perhatikan ya, jika di sini kita memiliki x sama dengan ft dan y adalah gt gitu ya, fungsi dari t. Kedua-duanya adalah fungsi dari t. Untuk setiap t elemen interval i gitu ya, terdapat dengan tunggal nilai x dan y. Jadi nilainya adalah tunggal sehingga diperoleh titik apa? X, y ya, titik x, y ini yang memenuhi definisi di atas demikian sehingga ya himpunan dari x, y ini di mana x adalah fungsi dari t, y fungsi dari t juga ya, membentuk sebuah kurva ya. Jadi ini adalah definisi ya, jadi merupakan definisi dari persamaan parameter seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana turunan dari fungsi parameter ini terbentuk ya. Jadi jika kita memiliki x sama dengan ft dan y sama dengan gt ya, diasumsikan persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai y sama dengan f besar, yang beda dengan f kecil ya, f besar x gitu. Jadi jika kita tuliskan adalah y sama dengan gt, fx-nya tadi apa? ft gitu ya, f besar dari ft. Jadi x-nya masih merupakan x-nya ini merupakan fungsi dari y gitu. Ya, sedemikian sehingga ya y-nya juga ternyata dibangun oleh x gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya interval i di mana i ini terpetakan ke dalam x dan ke dalam y, tapi ternyata juga y ini juga bisa dibangun oleh x itu sendiri ya, dengan memperhatikan ini, memperhatikan bahwasanya x ini adalah merupakan fungsi dari ft seperti itu. Nah, dengan aturan rantai, Anda masih ingat aturan rantai? Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ini gitu ya. Jadi dengan aturan rantai ini kita akan memiliki dy per dt begitu adalah sama dengan dy per dx dikali dengan dx per dt ya, sedemikian sehingga apa? Dy per dx-nya ini ya kita letakkan di ruas sebelah kiri adalah sama dengan dy per dt dibagi dengan dx per dt. So simple, sesimpel itu gitu ya. Kita lihat contohnya. Oke, jika kita memiliki fungsi parameter yang pertama x sama dengan e pangkat t dan y sama dengan t kuadrat kali e pangkat t seperti itu, maka pertanyaannya berapakah d dx-nya gitu kan ya, d dx-nya atau turunan pertamanya ya. Dengan mudah kita pertama akan mencari apa, d dt-nya berapa kan begitu, dan dx dt-nya gitu ya. Nah, d dt-nya berarti apa ini? Oh, ini turunan dari perkalian dua fungsi ya kan, kita bisa menggunakan u aksen v ditambah dengan u v aksen gitu. Jadi kalau kita punya u kali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah dengan u v aksen, kurang lebih seperti ini ya. Baik, saya akan snip sebentar ke notebook kita. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, kita akan mencari dy dt-nya, dy dx-nya gitu. dy per dx-nya berarti sama dengan apa tadi? dy per dt dibagi dengan dx per dt. Jadi menurunkan x-nya terhadap t dan y juga terhadap t ya, maka kita akan peroleh
DDT-nya sama dengan U aksennya berarti 2T ya, turunan dari T kuadrat adalah 2T dikali E pangkat T masih ditambah dengan T kuadrat tetap dikali dengan E pangkat T. Turunan E pangkat T adalah E pangkat T ya. Dan dx dt-nya adalah tetap E pangkat T. Oke, maka dengan mudah D per dx-nya akan sama dengan 2T dikali E pangkat T begitu ditambah dengan T kuadrat, T kuadrat dikali dengan E pangkat T. Ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan E pangkat T begitu ya. Maka kita bisa sederhanakan bentuknya. Ya, ini akan saya coret. Nah, jadi terbagi begitu ya. Jadi kalau yang atas ini E pangkat T-nya saya keluarkan, hasilnya akan 2T ditambah ya E pangkatnya saya keluarkan, maka dikali gitu ya. Atau kalau kurang lebih begini, saya jabarkan E pangkat T, maka dalam kurung saya akan punya 2T ditambah T kuadrat. Nah, begini ya. Ya, jadi bisa kita coret. Oke, hasilnya adalah 2T ditambah dengan T kuadrat. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah, misalkan saya sini kasih nomor 1, ini nomor 2. Punya apa itu? X sama dengan 2A, ini mungkin konstanta ya. 2A kali cos T, ya, dan Y-nya adalah A sin kuadrat T, begitu ya. Maka sekali lagi dy per dx-nya adalah dy per dt, begitu dibagi dengan dx per dt ya. Hasilnya kita akan cari dy per dt-nya sama dengan apa dy per dt-nya? 2 gitu kan ya, 2-nya saya letakkan di depan. 2 dikali A begitu dikali sinnya tinggal pangkat 1 gitu ya, 2 min 1 T dikali dengan ya turunannya sin T. Turunannya sin T apa? Adalah cos T. Maka hasilnya adalah 2A kali sin T kali cos T. Begitu. Kemudian yang dx dt-nya sama dengan apa? Turunan dari 2A cos T adalah min gitu. 2A sin T. Oke, dari sini kita akan peroleh d dt-nya adalah, d dx-nya adalah 2A sin T cos T dibagi dengan min 2A sin T ya. Ini bisa kita bagi habis. Yang bawah tinggal negatif 1, maka hasilnya akan sama dengan min cos T. Oke ya, itu contohnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.